Halo Sobat Akuntansi, selamat datang di channel Akuntansi USMI 2021. Kali ini, kita akan membahas mengenai definisi dan jenis laporan keuangan. Materi ini merupakan mata kuliah manajemen keuangan yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Adapun pembahasan penting yang akan kita bahas dalam materi ini, yakni definisi laporan keuangan, jenis laporan keuangan, neraca dan laporan laba rugi, serta contoh dan latihan. Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas atau transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Di dalam akuntansi terdapat siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan urutan kerja yang harus dilakukan oleh seorang akuntan sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Siklus akuntansi dimulai dengan adanya transaksi. Transaksi adalah peristiwa bisnis yang diukur dengan satuan moneter dan menyebabkan perubahan di salah satu unsur keuangan perusahaan. Biasanya disertai dengan perpindahan hak milik dari pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut. Dari adanya transaksi, akan timbul yang namanya dokumen dasar. Dokumen dasar merupakan bukti transaksi tertentu berupa faktur, kwitansi, nota penjualan, dan dokumen dasar lainnya. Dokumen dasar tersebut akan menjadi acuan pembuatan buku jurnal. Buku jurnal merupakan buku yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan secara kronologis, berdasarkan nomor urut faktur atau tanggal transaksi yang tercantum dalam dokumen dasar. Selanjutnya, dari buku jurnal akan diposting ke buku besar, di mana buku besar merupakan kumpulan dari semua akun yang dimiliki oleh perusahaan beserta keterangan saldonya. Akhir dari siklus akuntansi adalah pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat oleh akuntan pada akhir siklus akuntansi untuk berbagai pihak yang membutuhkan informasi keuangan. Nah, apa itu definisi laporan keuangan? Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai apa itu laporan keuangan. Di antaranya, Arief Sugiono dan Edi Untung menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari kegiatan akuntansi atau siklus akuntansi yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Di tahun yang sama juga, Kasmir menyebutkan laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Pada tahun 2017, Irham Fahmi menyebutkan laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, di mana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan. Dari ketiga para ahli ini, kita dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi dan gambaran kondisi keuangan sebuah perusahaan pada periode akuntansi tertentu. Laporan keuangan menunjukkan akhir dari siklus akuntansi. Next, kita akan membahas jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan terbagi 5 jenis. Yang pertama, Statement of Comprehensive Income, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama satu periode akuntansi atau 1 tahun. Yang kedua, Statement of Change of Equity, menunjukkan perubahan hak residu atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Yang ketiga, Statement of Financial Position, menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Yang keempat, Statement of Cash Flows, menunjukkan aliran yang diterima dan yang digunakan perusahaan selama satu periode akuntansi beserta sumber-sumbernya. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan, informasi tambahan yang harus diberikan terkait laporan keuangan entitas. Unsur-unsur laporan keuangan.
Laporan laba rugi atau Statement of Comprehensive Income mengandung 3 unsur, yakni pendapatan, beban usaha, dan laba usaha. Pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha akan menghasilkan laba usaha. Laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity terdiri atas 3 unsur, yakni modal saham, laba usaha, dan dividen. Modal saham dan laba ditahan pada awal periode ditambah dengan penambahan modal saham dan laba usaha periode tersebut dikurangi dengan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham perusahaan akan menghasilkan ekuitas pada akhir periode. Laporan posisi keuangan atau neraca atau Statement of Financial Position terdiri atas 3 unsur, yakni aset yang merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode tertentu berupa uang, tagihan, persediaan barang dagang, peralatan kantor, kendaraan, bangunan, tanah, dan sebagainya. Selanjutnya liabilitas yang merupakan kewajiban untuk membayar kepada pihak lain sejumlah uang atau barang atau jasa di masa depan akibat transaksi yang terjadi di masa lalu. Dan yang terakhir, yakni ekuitas, yang terbagi menjadi 2, yakni modal saham dan laba ditahan. Laporan arus kas atau Statement of Cash Flows terdiri atas 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas operasi yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan sekaligus menjual produknya. Yang kedua, aktivitas investasi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat dijadikan sumber pendapatan perusahaan, seperti penjualan gedung, tanah, dan lain-lain. Yang ketiga, aktivitas pembiayaan yang berkaitan dengan upaya mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumber, serta konsekuensinya. Misalnya, penerbitan surat utang, penerbitan obligasi, dan lain-lain. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan yang harus diberikan menyangkut berbagai hal, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan, dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut. Tujuan umum laporan keuangan yakni menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi atau untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Namun, jika dirinci, terdapat beberapa tujuan khusus laporan keuangan, diantaranya memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan, memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi memperoleh laba, memberikan informasi keuangan yang membantu pengguna laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba di masa depan, dan yang terakhir yakni mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.